Ratna Sari Dewi. Saya akan sapa lebih dulu. Shalom untuk Ibu Ratna Sari Shalom. Dewi atau saya biasa panggil untuk Ibu Ailing. Ya, Shalom yang sudah semua. ada di tengah-tengah kita. Kita akan mendengarkan bagaimana perjalanan kehidupan dari Ailing sendiri pada waktu bagaimana pertama kali dokter memvonis ada benjolan di payudara dan bagaimana perjalanan untuk proses daripada kesembuhannya dan perubahan-perubahan yang sudah dialami dan bahkan mujizat-mujizat yang boleh dialami oleh Ibu Ailing boleh dibagikan di tengah-tengah kita, dan silakan bisa memperkenalkan nama dan bisa menceritakan kapan saatnya dan bagaimana untuk kondisi keadaan yang dialami pada waktu itu dan juga pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang dilewati. Silakan Ibu Ailing. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi atau bisa juga dipanggil Ailing. Saya tinggal di Lampung dan berjemaat di MDC Bandar Lampung. Saya sudah menikah dan dikaruniai dua orang anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun. Jadi pada bulan Februari 2022 saya divonis dokter dengan tumor ganas mengarah ke kanker di payudara sebelah kiri saya, dan di sebelah kanan juga ada benjolan tapi nggak ganas. Maksudnya bukan nggak yang parah di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah kanan itu hanya benjolan kecil-kecil, tapi ada 4 benjolan. Waktu saya dengar kayak begitu, udah pasti sedih ya. Sedih, saya nangis, takut juga, mikirnya udah yang negatif, udah ini mah pasti udah cancer kan, udahlah pasti bakalan mati lah ujungnya, pasti udah pikirnya tuh udah itu pertama kali yang terlintas dalam pikiran saya. Jadi saya juga sempat kayak marah segitu sama Tuhan, saya juga nanya, kok harus saya sih Tuhan gitu, dosa apa saya sampai harus ngalamin kayak begini, kenapa harus saya kayak gitu. Tapi ya sudah, saya mau nggak mau saya juga tetap harus ngejalanin ini gitu. Saya terima nggak suka saya tetap harus ngejalanin ini gitu. Akhirnya saya cari second opinion ke Jakarta dan saya ketemu dengan dokter yang cukup terkenal, tapi ternyata biaya operasinya sangat mahal. Untuk minimal DP aja saya diminta, saya harus DP sekitar 200-an juta. Sehingga kami sangat bergumul juga ya dalam hal ini, karena saya juga nggak ada asuransi, dan pada saat itu juga pekerjaan suami juga sedang tidak baik gitu, ekonomi kami sedang tidak baik, jadi untuk biaya segitu itu sangat berat untuk kami. Sampai akhirnya melalui Ibu Gembala saya di MDC Bandar Lampung, saya disuruh untuk ketemu dengan dokter, dengan salah satu dokter yang saya percaya ini juga benar-benar tuntunan dari Tuhan, karena untuk ketemu dengan dokter ini pun juga susah, apalagi saya pakai BPJS yang nggak bisa ketemu dokter sesuka saya gitu. Kalau BPJS harus terserah dari perawatnya, adminnya mau kasih dokter apa, tapi benar-benar dilancarin sampai saya bisa ketemu dengan dokter ini. Itu benar-benar suatu mujizat buat saya. Dan sampai akhirnya dan ternyata dokternya juga baik, dan dokternya juga dengan harga yang sangat terjangkau yang bisa kami sanggupi gitu. Lalu singkat cerita saya operasi, kami membuat jadwal dan saya operasi di tanggal 10 Maret 2022. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk mengangkat kedua payudara saya. Karena dengan kita pikir nggak ada asuransi gitu kan, sedangkan dua-duanya ada benjolan gitu. Jadi daripada harus operasi 2 kali, lebih baik kami memutuskan ya sudah, angkat aja dua-duanya, mastektomi total. Ini sebagai wanita ya, ini bukan hal yang mudah juga buat saya. Ada takut juga, nangis juga, ya kan.
Tapi setelah operasi itu pun saya sampai nggak berani ngelihat area dada saya. Dibuka perban, diganti perban pun saya nggak berani ngelihat. Saya cuma nangis gitu. Sampai selama 4 bulan pun saya nggak berani ngelihat diri saya di cermin. Saya nggak berani bercermin gitu, melihat diri saya seutuhnya, saya nggak berani. Benar-benar nggak berani. Terus sampai saya nanya terus gitu ya, sama kayak rendah diri banget gitu. Sampai saya nanya sama suami saya, jelek ya sekarang, saya cacat ya sekarang. Tapi suami saya tuh dengan sabar menenangkan. Dia cuma bilang, nggak jelek kok, yang penting kamu sehat. Suami saya ngomong gitu. Terus jujur aja ya, pada saat sebelum-sebelumnya kondisi rumah tangga kami ini nggak dalam kondisi baik gitu. Tapi pada saat saya divonis dokter dengan tumor ini mengarah ke kanker, suami itu yang ngomong, tenang ya, kamu tuh ada saya, kita lewatin ini sama-sama. Sebelum-sebelumnya dalam kondisi rumah tangga kami yang dalam kondisi tidak baik, kami hampir bercerai, dan hubungan kami pun agak renggang, apalagi saya sama suami itu LDR. Jadi suami saya kerja di Ambon, saya di Lampung gitu. Terus dari awal saya tahu sakit pun saya udah pikir negatif, ini suami pasti bakalan ninggalin. Tapi justru sebaliknya enggak loh. Suamilah orang yang paling mensupport dan ngurusin saya. Dia sampai meninggalkan pekerjaannya di Ambon. Jadi kayak di tengah-tengah pergumulan sakitnya saya, justru Tuhan memulihkan rumah tangga kami. Gak cuma itu, suami juga menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Karena sebelumnya suami kayak tidak percaya dengan adanya Tuhan gitu. Tapi ya sebelumnya ada dengan seiring perjalanan rohaninya dia gitu. Terus udah gitu pas kami mengalami pergumulan seperti ini, kayak penyertaan Tuhan tuh juga selalu ada. Dia juga bisa melihat gitu kan. Dan dia juga merasakan, dia pun juga jadi kayak benar-benar berserah sama Tuhan, sampai akhirnya dia percaya Tuhan Yesus itu memang ada dan dia mau menerima gitu. Akhirnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan saya juga dari pergumulan sakitnya saya ini, saya juga belajar untuk tidak bersungut-sungut. Karena jujur aja saya termasuk orang yang suka banget ngeluh, yang suka banget membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu kan. Tapi setelah kejadian ini tuh kayak saya diubahkan, saya belajar untuk nggak bersungut-sungut, dan saya tuh kayak belajar untuk mau berserah penuh sama kemauannya Tuhan. Maunya Tuhan dalam hidup saya tuh apa sih? Tuhan kasih saya sakit begini, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup saya gitu. Dan itu terbukti kayak ya itu, dengan sakitnya saya ternyata rumah tangga saya dipulihkan sama Tuhan gitu. Ini sesuatu hal yang di luar dari pemikiran saya, di luar dari prediksi saya gitu, dengan suami saya yang bisa berubah seperti ini. Dan selang 2 bulan operasi, saya dijadwalkan untuk menjalani kemoterapi 8 kali. Deg-degan juga, takut juga, tapi saya merasakan dari awal saya sakit, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Dari ketemu dokter, dari operasi pun benar-benar yang dokter tuh sampai bilang, pasien saat saya dioperasi tuh dokter sampai bilang pasiennya hebat, pasiennya kuat. Itu kayak sesuatu hal yang wah ajaib ya buat saya gitu kan. Sampai dokter bilang gitu, pasien kuat, pasiennya hebat, sampai ngomong kayak begitu. Udah gitu saya kemo 8 kali, deg-degan juga ya kan. Terus begitu, tapi ya udah, karena saya udah melihat penyertaan Tuhan dari awal, saya nggak mau berlarut-larut dalam ketakutan saya. Saya harus semangat. Banyak yang mensupport saya. Keluarga, teman-teman gereja, tim SPOS yang rutin banget untuk video call mendoakan saya gitu kan. Komunitas kesan saya, pokoknya semua orang mendukung saya, mensupport saya jadi nggak ada alasan untuk saya untuk down, dan saya harus semangat gitu. Apalagi dengan saya melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dari awal.
Dan saya juga akhirnya karena saking semangatnya saya berangkat kemo pun dalam keadaan stylish. Saya dalam keadaan make up, saya dandan gitu kan. Pokoknya karena saya nggak mau orang melihat saya dengan keadaan yang orang mengasihani saya gitu kan. Aduh pucet atau enggak lemah, lemes enggak. Saya mau semangat gitu. Saya harus bisa mensupport diri saya sendiri juga gitu. Jadi walaupun setelah kemonya saya terkapar 7-10 hari karena efek dari kemo, tapi saya kira itu wajar. Tapi setelah itu ya udah, saya semangat lagi gitu, seperti biasa lagi. Dan menjelang kemoterapi keempat, kami akhirnya harus mengambil keputusan untuk pindah kota, tinggal dengan mertua saya ke Medan, tepatnya di Binjai. Karena kalau balik ke Lampung nggak memungkinkan karena saya di sana nggak ada keluarga sama sekali. Jadi saya di Lampung benar-benar cuma saya sama anak saya aja. Saya nggak ada keluarga sama sekali di sana. Dan sedangkan suami harus kembali bekerja, jadi nggak mungkin meninggalkan saya di Lampung sendirian tanpa ada pengawasan orang, apalagi masih kemo. Terus tetap di Jakarta pun biaya sekolah anak-anak sangat mahal sekali. Kalau Jakarta ada orang tua saya, tapi terbentur kita dengan biaya sekolah anak-anak di Jakarta. Akhirnya pergumulan juga ya, harus tinggal dengan mertua dalam kondisi sakit. Banyak yang bilang sama mertua jauh manis, dekat pahit. Takut juga saya dengar begitu kan. Banyak yang bilang, aduh tinggal sama mertua, aduh kena siksa deh, kayak gitu-gitu segala macam. Hah, masa sih gitu kan. Tapi ya itu sekali lagi penyertaan Tuhan buat saya ya. Saya cuma bilang gini sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini jalan yang terbaik untuk kami, biar Tuhan yang lancarkan segala urusan yang diperlukan. Udah, doa saya cuma begitu aja sama Tuhan. Saya nggak mau banyak pikir, aduh nanti mertuaku gimana, aduh nanti gimana, enggak. Aku percaya, dimanapun Tuhan tempatkan saya, Tuhan pasti ada penyertaan Tuhan di situ. Jadi saya cuma berdoa sama minta Tuhan, pokoknya kalau memang ini jalan yang terbaik untuk saya, lancarin Tuhan segala urusan yang diperlukan. Dan ya, semua dilancarkan dari urusan perpindahan rumah sakit, dari urusan pemilihan rumah sakit, itu benar-benar dikasih pelayanan kayak rumah sakitnya juga kita random juga pilih gitu kan, dari yang dikasih tahu dengan adik ipar saya udah ke rumah sakit ini aja gitu ya, sudah saya cuma ikutin dia. Terus udah gitu ternyata rumah sakit yang diberikan adalah rumah sakit dengan pelayanan BPJS yang baik, benar-benar sangat baik. Kalau dibandingkan dengan saya sebelumnya di Jakarta, ini jauh lebih baik, walaupun di Medan ya, gitu. Terus benar-benar nggak ribet, semua surat yang dibutuhkan, semua dilancarin tanpa kendala apapun, sampai dengan biaya perpindahan sekolah anak-anak pun, biaya perpindahan sekolah, semua Tuhan cukupkan. Dan yang lebih amazing lagi, mertua pun sangat baik, benar-benar baik, dan ngurusin banget sampai detik ini. Jadi nggak ada yang namanya drama menantu mertua, nggak ada sama sekali. Bener-bener kayak Tuhan kasih saya mertua yang bener-bener sangat baik. Kalau bisa dibilang udah kayak ibu kandung sendiri gitu. Jadi itu bener-bener kayak, aduh penyertaan Tuhan luar biasa banget. Memang sih Tuhan kasih saya pergumulan, Tuhan kasih saya cobaan, tapi semuanya juga Tuhan kasih kemampuan, Tuhan juga menyertai semuanya gitu. Kemo 8 kali udah saya lewati, radiasi 50 kali juga udah saya lewati. Di tanggal 13 Maret saya CT scan dan hasilnya saya sudah bersih dari sel cancer. Hanya ada fibrotik jaringan paru, tapi kata dokter itu wajar. Itu karena efek dari radiasi. Tapi secara keseluruhan saya sehat. Jadi kayak merasa saya dari selama kemo, radiasi pun juga ya, saya merasa saya sehat gitu. Jadi kayak nggak yang terpuruk, nggak yang gimana. Jadi saya percaya ya, kuasa Tuhan tuh benar-benar nyata bekerja dalam hidup saya. Ini juga foto pada saat saya radiasi.
Saya radiasi pun masih bisa dengan lincah, masih dengan pipi yang cabi, yang naik berat, malah naik berat badan. Kemo pun saya nggak turun, tapi saya malah naik 8 kilo. Agak pusing juga sampai dokter bilang, kamu harus diet, jangan gemuk-gemuk, sampai digituin sama dokter. Dan sampai yang di rumah sakit pun sampai yang nggak percaya kalau ngelihat saya gitu kan. Kok ini orang sakit tapi masih make up, masih dandan, semangat, stylish, sampai sampai perawat-perawat pun sampai bilang, Ci kok cantik banget gitu, sampai dokter pun bilang kamu ini pasien tercantik yang pernah saya temui, kata dia. Dalam keadaan kemo pun masih bisa stylish, masih benar-benar semangat ya, karena saya memang harus semangat gitu kan. Dan ya pokoknya penyertaan luar Tuhan tuh sangat luar biasa untuk saya. Dan selama saya sakit juga saya ada ayat pegangan yang jadi pegangan saya ya, di saat saya pasti negatif thinking itu pasti ada lah, kadang-kadang datang gitu. Tapi ayat ini membantu saya untuk terus berpikir optimis dan semangat. Di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Jadi ini benar-benar ayat pegangan saya. Kalau lagi berpikir negatif itu datang, saya langsung ingat ayat ini. Harus pikiran yang manis-manis, semua yang bagus-bagus harus dipikirin. Dan penyertaan Tuhan buat saya itu benar-benar sangat luar biasa. Saya juga semakin ingin mendekatkan diri saya dengan Tuhan. Saya mulai ikut grup baca Alkitab. Dan saat suami pulang juga kami mulai mengadakan mesbah keluarga gitu. Dan jadi buat teman-teman yang saat ini, buat ibu-ibu, bapak-bapak, yang sedang mengalami pergumulan apapun itu, harus tetap semangat, berserah penuh sama Tuhan, jangan bersungut-sungut. Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti ada maksud dan tujuannya. Nggak mungkin Tuhan ninggalin kita nggak mungkin Tuhan ninggalin kita lah gitu, tanpa kita harus nggak tahu kita harus gimana, tanpa pertolongan Tuhan tuh nggak mungkin banget. Tapi kalau dari awal udah Tuhan menyertai itu pasti sampai akhir, nggak ada setengah-setengah. Jadi fokus ke Tuhan, jangan ke masalahnya. Dan kalau Tuhan sudah menyertai, ya Tuhan kalau udah menyertai itu nggak akan setengah-setengah, pasti sampai akhir. Dan aku percaya selalu ada pelangi di setiap badai. Thank you. Amin. Wow, luar biasa, Ailing. Ya, ternyata melewati padang gurun, kita bisa khususnya untuk Ibu Ailing bisa menemukan mata air di tengah-tengah padang gurun ya, justru ketemu Tuhan, mengalami perubahan untuk Ibu Ailing sendiri dan juga keluarganya. Boleh blessing-nya itu, miracle-nya itu bukan hanya kesembuhan ya, tapi pemulihan boleh terjadi, dialami. Tuhan kalau memberkati itu nggak tanggung-tanggung ya, nggak setengah-setengah, nggak ditahan-tahan, tetapi Tuhan itu bermurah hati ya. Karena itu kita perlu terus memandang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ya. Oke, saya akan sebelumnya kita bersyukur bahwa terima kasih buat Ibu Ailing yang sudah membagikan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, biar ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua yang sedang menjalaninya. Saya bahwa Tuhan punya rencana yang indah pada akhirnya. Izinkan saya akan berdoa dulu ya. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk perjalanan imannya dari anak-Mu Tuhan, untuk Ibu Ailing, bagaimana tangan Tuhan begitu nyata dan ajaib menuntun dalam setiap langkah kehidupannya. Dan Bapak, biar melalui pengalaman ini, kehidupannya boleh dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupannya, dia boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang tidak pernah habis, tentang kuasa Tuhan yang tidak pernah berhenti, terus mengalir dalam kehidupannya. Dan biar Tuhan memakai pengurapan yang khusus untuk dia boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Kami memberkati buat suaminya, untuk pekerjaannya. Kami bersyukur untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Biar Tuhan memberkati semuanya.
Dan bahkan untuk Ibu Ailing sendiri mengalami pemulihan secara total. Tidak ada gangguan apapun juga di paru-paru, baik efek dari radiasi, sembuh total dan hilang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih. Kami terima semua apa yang menjadi berkat buat Ibu Ailing dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya.